Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara di semester, teman-teman di semester 3 PBSI dan akuntansi, daring yang ketiga ini kita membahas materi tentang mata kuliah aswaja yang bertema bagaimana eksistensi keberadaan orang tua Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak dari orang-orang yang berpaham Wahabi, Salafi, dan ustadz-ustadznya memberikan beberapa vonis dan justifikasi atau judgement yang sangat miris, mungkin sangat mengerikan bagi kita. Walaupun yang digunakan dasar itu adalah sebuah hadis yang mestinya harus ditelusuri apakah takhrijnya kuat, apakah lemah. Bagaimana dengan para ulama salafus sholihin tentang hadis ini, bahkan para sahabat Nabi. Mari kita mencoba untuk melihat apakah benar yang disampaikan oleh mereka tentang vonis bahwa orang tua Nabi adalah ahli neraka. Berbicara tentang moralitas, bahwa yang dilakukan oleh mereka, tuduhan-tuduhan itu sudah melanggar etika dan norma bagaimana mereka sebagai umat Rasulullah. Ada beberapa pertanyaan, ada beberapa hadis yang disampaikan oleh mereka, yakni ada dalil yang hadisnya berasal dari riwayat Anas bin Malik menceritakan dalam buku yang sudah kita sampaikan kepada Anda, saudara-saudara di perkuliahan kemarin pada saat luring. Anna rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah aina abi. Lantas Rasulullah menjawab, finnar, di neraka. Falamma qafada'ahu, ketika orang itu berpaling dan pergi, maka faqala, Rasulullah memanggil kembali, hei sini. Setelah Rasulullah memanggil, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapak saya dan bapakmu di neraka. Hadis ini memang benar berasal dari buku-buku hadis, dari kitab hadis, tetapi yang perlu kita pahami adalah kelemahan-kelemahan yang selayaknya harus kita analisis. Apakah hadis ini bisa kita ikuti sebagai hujah atau sebagai dalil? Kita perlu menganalisis supaya lebih cerdas, supaya tidak menjadi sebuah prahara bagi orang-orang yang beragama, bahkan sampai menghina orang tua Rasulullah. Tekstual hadis itu benar dalam artian ada di dalam hadis, tapi hakikat takhrijnya yang perlu kita persoalkan. Yang pertama adalah dalam kitab At-Ta'zim Al-Minnah, Hafidz As-Sayuti menuliskan, telah nyata bagiku tentang hadis inna abi wa abaka finnar memiliki dua cacat, dua kelemahan. Cacat yang pertama adalah dari segi sanad. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari jalur Hamad ibnu Salamah, dari Sabit dan dari Anas, bahwa seorang berkata bla 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 seperti tadi, inna abi wa abaka finnar tadi. Hadis ini adalah hadis tafarrud, hadis sendiri atau menyendiri.
oleh Imam Bukhari, dan sesungguhnya hadis tersebut diriwayatkan secara tafarud yang banyak telah dikritik, dan tentunya tidak diragukan lagi hadis ini, artinya kesendiriannya itu. Kita tidak boleh ngotot bahwa setiap hadis yang ada dalam Sahih Muslim itu adalah berlaku. Sahih Muslim itu kita berlaku segala tuntutan makna harfiah. Oleh karena itu, bisa ada teks-teks yang lain yang berseberangan dengan, bahkan hadis ini berseberangan dengan Al-Quran dan teks-teks ilahiyah. Pandangan lain juga mengatakan bahwa hadis ini disamakan dengan seperti dianalogkan dengan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan ayah Nabiullah Ibrahim itu yang dimaksud adalah paman Nabi Ibrahim yang bernama Azar, bukan ayahandanya. Analog yang kedua adalah ini dianalogkan dengan kalau Nabi Muhammad mengatakan Abi, bukan bapaknya, tapi pamannya yang bernama Abu Thalib, yang konon katanya beliau tidak mengucapkan syahadat memakai asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan beliau ada yang mengatakan disiksa di alam barzah atau disiksa di neraka. Tetapi dalam keterangan lain bahwa Abu Thalib, paman Nabi Muhammad itu, sebelum beliau mati, beliau dijilati oleh Rasulullah, kemudian diselamatkan dari jilatan api neraka. Hanya saja di belakang kukunya itu masih ada ruang. Tetapi kita tidak mempersoalkan itu. Yang jelas keselamatan itu milik Allah. Mungkin karena beliau paman Nabi, mungkin ya diselamatkan oleh Allah. Artinya kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Yang jelas kita harus meminta kepada Allah keselamatan lahir dan batin. Dan kita tidak boleh bersuudzon dengan itu. Nah, artinya bahwa hadis itu perlu cek ulang, perlu dianalisis, dan perlu dipahami secara cerdas. Kemudian yang kedua adalah bahwa inna abi wa abaka finnar, itu yang kedua adalah ada pertanyaan begini. Nabi tidak boleh memintakan istighfar orang tua beliau, bagaimana penjelasannya? Nabi Muhammad berziarah ibunya. Di sana beliau menangis sehingga para sahabat dan sekarang turut menangis. Rasulullah mengatakan kepada Allah, aku sudah meminta izin untuk meminta ampunkan bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkan. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah, dia mengizinkanku. Jawaban kita bagaimana tentang hadis itu? Hadis ini telah dinasah, telah terhapus dengan hadis yang baru. Yakni apa? Nih. An Abi Hurairah zar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummahu al-hadis qala Nawawi hadal hadis wajada fi riwayatin Abil Ula li ahli al-Maghrib alam yujad fi riwayatin bilatin menjadil Abdul Ghafur. Artinya hadis ini sudah dinasah dan beliau boleh menziarahi ibunya. Kemudian jawaban yang selanjutnya adalah masa fatrah. Di antara memberikan bantahan kepada orang yang menggunakan cara itu adalah bahwa pada masa saat fatrah itu orang tidak akan
pada saat sebelum Nabi Allah Muhammad SAW itu manusia-manusia yang melakukan kejelekan karena belum ada Nabi, mereka tidak akan diazab oleh Allah karena dosanya, karena belum ada seorang utusan. Masa fatrah ini artinya adalah belum ada seorang Rasul yang menjadi utusan setelah kenabian yang pertama tadi. Jadi setelah Nabi yang terdahulu sampai kepada Rasulullah, Nabi yang sebelum Rasulullah, ada masa fatrah. Nah, masa fatrah itu orang tidak diadab, wa ma kana mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami Allah memberikan siksa hingga kami mengutus seorang Rasul. Artinya bahwa pada saat itu sebelum Nabi belum ada ketentuan apakah kafir atau tidak. Jadi bapak orang tua Nabi itu tidak ahli neraka. Yang terakhir adalah ada sebuah hadis lagi yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu setelah dikubur, beliau dibangunkan kembali dengan membaca syahadat. Kemudian setelah itu diwafatkan lagi, akhirnya kedua orang tuanya adalah dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dasar bahwa memang orang tua Nabi adalah ahlus surga, bukan ahli neraka. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berhusnudzon semua yang disampaikan keluarga Nabi Muhammad sendiri, insya Allah beliau diselamatkan dari neraka dan akhirnya masuk ke surga dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.